Dewa Obat Terkuat, Bab 383. Suaranya semakin dingin. Ia tidak menyangka ponsel Ahsan akan jatuh ke tangan orang asing. Pemilik ponsel itu milikku. Ponselnya ada bersamaku. Apakah ada masalah? Di ujung lain telepon, masih terdengar nada malas. Apa maksudmu? AR berkata dengan marah. Dia kalah taruhan dan kalah dariku. Kentut, Ahsan tidak pernah berjudi. Siapa kamu? Percaya atau tidak, dia tetap kalah dan masih berhutang banyak padaku. Apakah kamu ingin membantunya menebus dirinya sendiri? Jika demikian, perhatikan nada bicaramu. Jika tidak, jangan buang waktuku. Setelah mengatakan itu, panggilan di sana ditutup. AR sangat marah, tapi tidak punya kesempatan untuk marah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Ning Yuanji. Sesuatu terjadi pada Ahsan. Ning Yuanji tiba-tiba mengerutkan kening. Ahsan tidak bisa berjudi, dia tidak punya hobi ini. Ada juga mendengus, apakah dia ditangkap oleh orang-orang dari Tianhai? Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikir olehnya. Di Shanghai, meski mereka juga memiliki banyak lawan, mereka tidak akan menyerang Ahsan saat ini kecuali mereka ingin menjadi sasaran kekuatan Ning Yuanji. Selain orang-orang dari Tianhai, siapa lagi yang ada di sana? Ahsan pergi menghadapi orang-orang Tianhai ini, tapi malah ditangkap oleh orang-orang Tianhai. Ning Yuanji sedikit kesal, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan makanan. Sekaranglah saatnya dia paling perlu membangun otoritasnya. Dia menyerahkan masalah sepele ini kepada Ahsan, tapi dia tidak ingin kehilangan muka. Ahda dan AR saling berpandangan dan mengetahui sifat Ning Yuanji. Sekarang urusan dalam negeri sudah diselesaikan, yang terpenting adalah membangun otoritas dan mengambil posisi dengan reputasi yang baik. Mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang Tianhai itu adalah batu loncatan bagi Ning Yuanji jatuh ke tangan mereka. Tuan Ning, bagaimana kalau kita pergi ke sana sendiri dan membawa orang itu kembali? AR berkata, ngomong-ngomong, gunakan kesempatan ini untuk membunuh orang-orang dari Tianhai itu. Dia memberi isyarat untuk menyeka lehernya, jelas ingin membunuh Lin Yi dan yang lainnya untuk selamanya. Ning Yuanji meliriknya dan bersenandung, apakah menurut Anda hal itu mudah untuk ditangani? Dia hanya sombong, tapi tidak bodoh. Bagaimana cedera Ning Xuan hari itu? Dia telah membawa ratusan orang, tetapi pada akhirnya, dia masih terluka. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang di Tianhai tidak lemah kerugian apapun lagi untuk ini. Itu akan lebih dari sekadar kerugian. Sudah kubilang, untuk menghadapi seseorang, kamu tidak hanya menggunakan tinju, kamu harus menggunakan ini. Ning Yuanji menunjuk ke kepalanya, kamu harus menggunakan otakmu. Ya, AR mengangguk berulang kali. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Ning Yuanji mengambil keputusan. Ahsan telah jatuh ke tangan mereka. Jika dia tidak menyelamatkannya sekarang, dia akan ditertawakan. Ning Yuanji, yang ingin berkuasa, bahkan tidak bisa melindungi bawahannya. Itu sungguh memalukan. Bajingan-bajingan ini sepertinya sengaja melawan kita. Ning Yuanji berdiri, berjalan mondar-mandir, dan mengumpat dengan marah. Meskipun mereka membantuku, sekarang mereka membuatku marah. Ahda dan AR tidak berbicara, meski mereka sama-sama marah dan cemas. Apakah mereka masih di studio itu? Ning Yuanji bertanya. Ya, konon saya akan tinggal sebentar untuk syuting video promosi untuk keluarga Ye Tianhai. Ada berbicara dengan cepat. Ning Yuanji mengangguk. Oke, aku mengerti. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor. Seperti yang dia katakan, Anda tidak perlu menggunakan tinju untuk menghadapi seseorang. Saat ini, ada banyak cara untuk membuat orang menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Tuan Huang, Anda baik-baik saja. Ning Yuanji mengangkat telepon dan berkata, apakah saya menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Tuan Huang bercanda, kita tidak berada dalam lingkaran yang sama. Apa yang Anda khawatirkan? Orang di ujung telepon jelas sedikit waspada dengan panggilan Ning Yuanji. Tidak ada yang suka berurusan dengan orang seperti Ning Yuanji yang kejam dan tidak punya keuntungan. Entah kapan mereka akan berakhir seperti Xiao Yang dan lainnya. Bukan masalah besar, hanya masalah kecil. Saya ingin meminta bantuan Tuan Huang untuk urusan bisnis. Ning Yuanji dapat mendengar sikap di sisi lain, ini sangat merepotkan bagi saya, tetapi bagi Tuan Huang, ini hanya masalah memberi perintah agar seseorang memeriksanya. Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Huang. Saya akan mentraktir Anda makan malam di lain hari. Setelah menutup telepon, Ning Yuanji menghela nafas, dengan penuh rasa jijik. Bah, orang-orang di lingkaran bawah tanah ini benar-benar sok suci. Dia mencibir, Huang Qi ini sama sekali tidak sopan ketika dia mengambil uang. Aku takut aku bahkan akan memintanya melakukan sesuatu. Terlepas dari apakah mereka orang-orang di lingkaran atas atau bawah tanah, selalu ada beberapa kontak, saling menguntungkan dan saling memanfaatkan adalah rajanya. Bagi Ning Yuanji,
Untuk beberapa hal, dia membutuhkan bantuan orang-orang dari Yamen seperti Huang Qi. Demikian pula, orang-orang seperti Huang Qi terkadang membutuhkan orang-orang seperti Ning Yuanji untuk membantunya menghadapi hal-hal yang tidak nyaman baginya untuk diungkapkan. Tuan Huang telah menghabiskan lebih dari 1,3 juta di toko kami. Ahda berkata, Tuan Ning tidak pernah menerima uangnya, hanya menunggu untuk menggunakannya saat ini. Ning Yuanji tersenyum. Jika kamu mencubit titik lemah orang seperti ini, dia akan patuh. Oke, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Ahsan. Orang-orang Tianhe itu, selama mereka tidak bodoh, akan tahu cara mundur. Ning Yuanji berhenti mempedulikannya. Masalah sekecil itu tidak layak menghabiskan terlalu banyak energi. Pada waktu itu, foto studio, pekerjaan dilanjutkan keesokan harinya. Dengan kesuksesan pertama, kepercayaan diri setiap orang juga meningkat, dan pemahaman diam-diam tentang kerjasama terus meningkat. Lin Yi masih duduk di pinggir lapangan menonton sambil minum teh dengan santai. Tuan Lin, mata Anda benar-benar tajam. Foto ini sangat bagus. Sepertinya kita bisa merekam video promosinya terlebih dahulu. Chen Gang mengikuti, ini akan dirilis ketika waktunya tiba. Saya juga memiliki beberapa saluran di sini. Saya harap saya dapat membantu Tuan Lin. Ia kini berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi berbagai kebutuhan Lin Yi agar bisa memiliki nilai lebih di hadapan Lin Yi. Itu sempurna. Lin mengangguk, dalam industri hiburan, keluarga Chen Anda memiliki akar yang dalam. Anda harus lebih tahu dari saya. Saya ingin Anda lebih khawatir. Dimanapun kami berada, kami telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Ye Group. Tentu saja kami harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan. Kata Chen Gang buru-buru, meskipun sejauh ini keluarga Chen lah yang telah berkontribusi dan menyediakan semua sumber daya, namun belum menerima banyak imbalan, selama mereka mengikuti Lin Yi, nyawa mereka dapat terlindungi. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tiba-tiba, pintu dibuka, dan beberapa orang berseragam langsung mendorong pintu masuk. Hentikan, hentikan, hentikan syuting. Zhang Ruoming dan yang lainnya diinterupsi pada saat kritis, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Lin berbalik dan melihat seragam orang-orang itu. Dikatakan petugas penegak hukum dari Departemen Kebudayaan. Tuan Lin, biarkan aku pergi dan melihat. Chen Gang berdiri, berjalan cepat, melihat wajah yang dikenalnya, dan meluruskan suaranya. Bukankah ini Xiao Hu Tuan Huang? Dia tersenyum dan berkata, kenapa, kamu bebas datang ke studioku hari ini? Xiao Hu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Chen Gang. Di masa lalu, dia akan sangat sopan. Bagaimanapun, Chen Gang juga merupakan tokoh nomor satu di lingkaran hiburan Shanghai, tetapi hari ini, tidak demikian. Saya di sini untuk memeriksanya. Apakah saya perlu melapor kepada Anda terlebih dahulu? Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada yang aneh. Bab 384. Chen Gang terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Hu akan bersikap seperti itu. Hal ini sengaja menimbulkan masalah. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan Lin Yi. Tentu saja kamu tidak perlu melapor padaku. Chen Gang berkata, lalu kenapa kamu datang ke sini? Saya sudah menyelesaikan semua prosedur terkait. Seharusnya tidak ada masalah. Bukan hanya tata cara, tapi juga hadiah yang harus diberikan, dia juga mengaturnya agar ada di tempatnya. Orang ini Huang Qi tidak tahu cara mengumpulkan barang, jadi sekarang dia membuat masalah lagi. Chen Gang secara alami mengetahui aturan lingkaran, dia melakukan sesuatu untuk membantu Lin Yi, dan dia akan melakukannya dengan benar dan tidak ingin menimbulkan masalah. Siapa sangka masalah akan datang, bajingan Huang Qi itu benar-benar tidak memberinya muka. Haha, Tuan Chen, Anda tidak memiliki keputusan akhir apakah ada masalah atau tidak. Xiao Hu menyipitkan matanya dan berkata dengan kasar, prosedur permohonan untuk proyek ini telah disetujui oleh Xiao Zhang, kan? Maaf, itu tidak sesuai. Dia telah diselidiki, dan proyekmu harus dihentikan. Chen Gang tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mereka malah menjebak rakyatnya sendiri, jelas ingin menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Dia kembali menatap Lin Yi, yang tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah ada kesalahpahaman? Chen Gang mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Dia tahu bahwa pihak lain sengaja mencari masalah, tetapi akan terlalu berlebihan untuk melakukannya saat ini. Saya akan menelepon Anda, Tuan Huang. Pukul apapun yang kamu mau. Xiao Hu mencibir, aku bisa bertarung sebanyak yang aku mau, tapi sekarang, hentikan. Ia menyapa, dan beberapa rekannya segera melangkah ke depan untuk menghentikan pekerjaan semua orang, bahkan langsung menyegel beberapa peralatan dan membawanya pergi untuk mencegah mereka terus menembak. Apa yang terjadi? Zhang Ruoming merasa cemas. Dia belum pernah menemui hal seperti ini. Meskipun tidak ada waktu untuk menyetujui banyak hal, Anda dapat memotretnya terlebih dahulu lalu menunggu. Terlebih lagi,
Penggunaan studio ini diatur oleh Chen Gang sendiri mengingat status keluarga Chen di lingkaran hiburan Shanghai. Ini hanyalah masalah sepele yang tidak layak untuk disebutkan. Apa yang terjadi? Xiao Hu meliriknya dan berkata dengan penuh arti, kamu sendiri yang mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan menyegel perangkat itu lalu membawanya pergi. Chen Gang tahu bahwa seseorang pasti sengaja menimbulkan masalah. Direktur Zhang, jangan khawatir, saya akan menelepon. Wajah Chen Gang tidak terlihat bagus. Ini jelas merupakan tamparan keras di wajahnya. Dia berjalan keluar pintu dan memanggil Huang Qi. Dalam 1 menit, dia kembali, ekspresi wajahnya penuh amarah. Lin Yi tidak berkata apa-apa, masih duduk di sana, tidak ikut campur dari awal sampai akhir. Hal-hal di kalangan yang berbeda ditangani dengan cara yang berbeda. Jika orang-orang dari kalangan bawah tanah datang untuk membuat masalah hari ini, dia akan langsung menggunakan pisau untuk menghajar mereka. Namun cara penanganan lingkaran di atas tanah sangatlah berbeda. Jika kamu tidak memberitahuku di sana, tutup saja teleponnya. Chen Gang menghampiri Lin Yi dan berkata, jelas itu sengaja menargetkan kita. Ini adalah proyek Ye, seharusnya tidak berdampak banyak pada Shanghai dan yang lainnya. Apa yang mereka coba lakukan untuk menghentikannya? Zhang Ruoming tidak mengerti, apalagi jika semua prosedur yang seharusnya dilakukan sebelumnya sudah selesai, mengapa ada masalah? Dia marah dan cemas. Sekarang adalah waktunya ketika kita berada dalam kondisi yang baik. Semua orang kompak dan dapat merekam video promosi sekaligus. Sama sekali tidak ada masalah. Mereka bilang ada masalah, ada masalah. Chen Gang berkata dengan penuh arti. Dia menoleh untuk melihat Lin Yi, sedikit malu. Tuan Lin, saya akan memikirkan solusi lain. Tolong beri saya waktu. Apa masalahnya? Lin Yi bertanya langsung. Mungkin beberapa pekerjaan tidak dilakukan dengan benar. Chen Gang berkata dengan sangat bijaksana. Aku akan langsung mencarinya. Orang seperti Huang Qi itu serakah. Sepertinya dia diberi sesuatu sendiri dan dia tidak puas. Dia sengaja datang untuk mencari masalah dan memberi sedikit peringatan pada dirinya sendiri. Apakah kamu yakin akan berguna untuk menemukannya? Lin Yi tidak bisa menahan tawa, saat dia menutup teleponmu tadi, bukankah dia sudah memberitahumu hasilnya? Chen Gang sedikit mengernyit, mengetahui hal ini di dalam hatinya, tetapi selain yang pertama kali, apakah ada cara lain? Siapa Huang Qi itu? Dia adalah penanggung jawab pelabuhan budaya di distrik ini. Dia yang mengambil keputusan akhir di sini. Chen Gang berkata, saya khawatir, seseorang sedang mencarinya dan dengan sengaja mengincar kita. Dia tidak bodoh. Dia bahkan bisa menebak siapa dalangnya. Siapa lagi yang bisa membuat Huang Qi mengabaikannya dan membuat orang mengganggunya, siapa lagi dia? Ini bukan hanya peringatan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Lin Yi dan Ye. Karena dia bisa menebaknya, Lin Yi Geng bisa menebaknya. Kamu orang yang berbudaya, kan? Lin mengangguk dan berdiri, kebetulan saya juga punya kenalan. Saya akan menelepon. Dia bangkit dan berjalan keluar, juga sedang menelepon. Chen Gang tertegun sejenak. Dia ingin mengatakan bahwa Huang Qi adalah orang yang bertanggung jawab di sini dan dia benar, tetapi tidak ada yang bisa membujuknya. Bajingan itu hanya melihat manfaatnya. Lin Yi berasal dari Tianhai. Kenalan apa yang dia miliki di Shanghai, saya khawatir mereka tidak sebaik koneksinya sendiri. Tapi melihat Lin Yi sudah keluar, Chen Gang tidak bisa berkata apa-apa. Sutradara Zhang, mengapa kita tidak membiarkan semua orang beristirahat hari ini, dan saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan kembali peralatannya, dan kemudian kita dapat melanjutkan syuting. Ini satu-satunya jalan. Dia ingin melihat apakah mengeluarkan uang dapat menyelesaikan masalah. Jika tidak, dia hanya dapat mencari seorang kenalan untuk berbicara dengannya. Begitulah yang terjadi dalam lingkaran. Ini semua tentang maju mundurnya perasaan duniawi orang. Pada saat yang sama, Lin Yi berdiri di pintu masuk koridor dan memutar nomor. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Apakah Anda kenal seseorang di Shanghai yang bertanggung jawab atas industri budaya? Dia berkata terus terang, cari seorang kenalan untuk membantu saya menangani sesuatu. Tidak, tidak perlu membuat keributan besar. Jika ini masalah besar, kamu harus keluar sendiri dan mengatur seseorang untuk membantuku menanganinya. Baiklah, itu saja. Lin Yi menutup telepon dan tidak bisa menahan tawa. Pihak lain hampir membeli tiket pesawat dan langsung terbang ke sini dan ingin menanganinya secara pribadi. Untuk masalah sekecil itu, tidak cukup hanya para pemimpin teratas di industri ini yang datang, bukan? Ketika dia berjalan kembali, Zhang Ruoming dan yang lainnya memiliki wajah kecewa, menggelengkan kepala dan merasa sulit untuk menerimanya. Melihat ini, Chen Gang merasa sedikit malu. Tuan Lin, bagaimana kabarnya? Melihat Lin Yi kembali, Chen Gang buru-buru bertanya, bagaimana kalau aku mencari Huang Qi dan memintanya mengembalikan barang-barang itu? Baik itu uang atau bantuan,
masalah ini harus diselesaikan tanpa menunda kemajuan dan status pembuatan film Zhang Ruoming. Tidak butuh. Lin Yi menggelengkan kepalanya, setelah beberapa saat, mereka akan mengembalikan barang-barang itu dalam keadaan utuh. Mendengar ini, tidak hanya Chen Gang, tetapi juga Zhang Ruoming dan yang lainnya tercengang. Mereka ingat dengan jelas sikap Xiao Hu dan orang-orang itu tadi. Akankah mereka mengambil inisiatif untuk mengirim kembali barang-barang tersebut? Apakah kenalan Lin Yi begitu kuat? Bersambung.